P4 diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana dan prasarana dalam menunjang serta mengoptimalkan kerja-kerja perlindungan dan pemulihan yang dilakukan oleh LPSK. Sesuai dengan namanya, P4 akan difungsikan menjadi pusat perlindungan yang memberikan rasa aman, nyaman, serta memulihkan saksi dan korban yang mengalami kondisi trauma, baik fisik maupun psikis. Selain itu, P4 juga akan menjadi pusat pelatihan dan pendidikan bagi pegawai, mitra termasuk saksi dan korban untuk dapat mengembangkan kapasitas diri melalui program-program yang akan dilaksanakan di fasilitas ini. P4 juga akan menjadi fasilitas peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan termasuk pelatihan vokasi bagi korban sebagai bagian pelatihan. Tapi saya sempat bertanya-tanya ya, mungkin Bapak Ibu hadir juga bertanya, ya, lokasi P4 itu di mana nih? Iya. Selamat pagi pada Bapak Ibu sekalian, terutama Laudi SMSC PhD yang kami hormati Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Judisial Dr. Haji Sunarto SKMA, Inspektorat Jenderal TNI Letnan Jenderal Panglima. Kehadiran Bapak Menkumham ini sebenarnya mewakili Bapak Wakil Presiden yang berhalangan hadir karena penugasan dari Presiden. Selama ini memang Bapak Wakil Presiden dari seluruh periode program ada yang hadir di LPSK. Bahkan pada saat LPSK pertama kali dibentuk, kami mulai pekerjaan pertamanya di salah satu ruang kerja kantor Kemenkumham. Jadi Kemenkumham ini sebenarnya kami anggap sebagai induk dari LPSK juga karena dulu kami juga berkantor di sana. Sungguh hari ini merupakan hari yang membahagiakan bagi saya dan tentunya bagi seluruh insan LPSK dimanapun berada. Karena sebentar lagi kita akan menyaksikan sebuah momentum penting dan akan menjadi catatan sejarah perjalanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Indonesia di usia yang ke-15 tahun ini, yakni peresmian Pusat Perlindungan, Pemulihan, dan Pelatihan atau yang kami singkat menjadi P4, serta peresmian infrastruktur penguatan tata kelola perlindungan saksi dan korban berbasis teknologi informasi dan komunikasi LPSK. Itu tidak ada yang berada di gedung baru P4 tadi, tetapi juga yang ada di gedung ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perjalanan lebih dari satu dasawarsa telah LPSK lalui. Perlahan namun pasti LPSK telah meraih kepercayaan masyarakat serta menciptakan eksistensinya tersendiri dalam dinamika penegakan hukum nasional. Sejak didirikannya pada 2008 dan periode pertama dari 2008 sampai 2023, LPSK setidaknya telah mendapatkan permohonan perlindungan sejumlah 30.577 permohonan. Permohonan perlindungan itu berasal dari hampir seluruh wilayah Indonesia. Jumlah itu tentu tidak kami maknai secara kuantitas semata-mata, tetapi lebih dari itu, jumlah permohonan yang ada kami catat sebagai bentuk kepercayaan serta harapan masyarakat Indonesia yang tinggi kepada LPSK. Percayaan itu dalam rangka membuka jalan keadilan bagi mereka yang membutuhkan.
Bapak Menkumham, beserta para tamu undangan yang saya hormati. Dalam perjalanan kelembagaan, LPSK terus membenahi diri dalam rangka meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Dan ikhtiar itu tertuang dalam rencana strategis LPSK 2020-2024. Pada intinya, rencana tersebut merupakan himpunan dari komitmen bersama segenap insan LPSK mengenai langkah-langkah terencana dan sistematis untuk meningkatkan tata kelola perlindungan dan pemulihan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang tepat, akurat, efektif, dan akuntabel. Visi dan misi LPSK sebagai lembaga pemerintah yang telah diarahkan untuk mendukung implementasi visi dan misi nasional pada masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, sehingga LPSK telah merumuskan visi lembaga kami terwujudnya keadilan melalui perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mencapai visi tersebut, LPSK telah merumuskan 3 misi, yakni 1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi, saksi pelaku, pelapor, ahli, dan korban dalam proses pidana. Yang kedua, menguatkan penerapan keadilan restoratif dan mewujudkan pemenuhan hak korban tindak pidana. Dan ketiga, mewujudkan LPSK yang modern dan profesional. Alhamdulillah, berkat pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, dukungan pemerintah, serta kerja keras segenap insan LPSK, dengan upaya yang tidak bisa dikatakan mudah, kita telah berhasil mewujudkan satu persatu cita-cita lembaga ini untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Khususnya bagi saksi-saksi dan korban tindak pidana yang tengah mencari keadilan di negeri yang kita cintai ini. Salah satunya langkah keberhasilan LPSK yang saat ini kita akan resmikan adalah Pusat Perlindungan, Pemulihan, dan Pelatihan LPSK atau kita singkat sebagai P4 LPSK. Fasilitas ini dibangun di atas tanah hibah dari Kementerian Keuangan seluas 1,5 hektar, tepatnya di Jawa Barat. Pembangunan fasilitas ini semata-mata ditujukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga yang telah ditetapkan, serta menjadikan capaian RPJMN 2020-2024 dapat semakin terwujud. Secara khusus kami sampaikan terima kasih pada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas atas dukungan sehingga pembangunan P4 ini dapat terlaksana. Pusat Perlindungan, Pemulihan, dan Pelatihan LPSK adalah sebuah sarana kawasan terintegrasi yang memadukan konsep perlindungan, pemulihan, dan pelatihan secara terpadu sehingga menghasilkan hasil yang optimal dalam program perlindungan dan pemulihan pada terlindung LPSK. P4 LPSK akan menjadi tempat bagi pemulihan dan juga perlindungan pada saksi dan korban sehingga mendapatkan rasa aman, nyaman, dan terpulihkan hak-haknya akibat tindak pidana yang mereka alami dan rasakan. Di tempat ini mereka akan diupayakan untuk kembali pada kondisi semula, setidaknya mendekati kondisi sosial, ekonomi, psikologis, dan spiritual mereka
sebelum mereka terkena dampak dari suatu peristiwa pidana. P4 LPSK juga akan menjadi tempat para saksi dan korban mendapatkan berbagai haknya dan dipersiapkan untuk kuat menjalankan dan menghadapi proses hukum yang akan maupun yang telah dihadapi. Berbagai program perlindungan dan pemulihan yang disiapkan memiliki tujuan agar mereka dapat terlindung, pulih, dan kembali kepada kehidupan sosial, bisa bermasyarakat kembali. Selain itu, fasilitas ini akan digunakan sebagai sarana penunjang bagi LPSK untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas para pegawai melalui program pendidikan dan pelatihan yang terpadu dan terencana. Kami juga berencana memanfaatkan P4 sebagai fasilitas rumah aman khusus bagi saksi pelaku atau justice collaborator yang belum mendapatkan penanganan khusus, namun dalam prakteknya akan tetap berkolaborasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM. Karena kebetulan Bapak Menteri Hukum dan HAM berkenan hadir dalam acara ini, secara khusus saya mohon bantuannya ke depan bagi LPSK untuk bisa mewujudkan rumah perlindungan bagi justice collaborator, sehingga ini bisa menjadi iming-iming pada calon justice collaborator untuk bersedia menjadi justice collaborator, sehingga bisa mengungkap suatu peristiwa tindak pidana di mana dia terlibat sebagai salah satu pelaku tindak pidana tersebut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selain peresmian P4 LPSK, pada hari ini kita juga akan meresmikan beberapa infrastruktur penunjang kinerja perlindungan dan pemulihan berbasis teknologi informasi. Dana hibah dari pemerintah Jepang yang diberikan kepada pemerintah Indonesia, CQ LPSK pada kurun waktu 2022-2023 dengan membangun beberapa sarana seperti data center, command center, pengadaan sarana dan prasarana, mobil perlindungan, renovasi dan penambahan sarana auditorium,